Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mampu hendaknya menjalankan aktivitas sehari-harinya. Baiklah anak-anak Ustadz, lanjut kita materi yang selanjutnya di bab keempat, yaitu bulan Ramadan yang indah. Nah, berbicara tentang bulan Ramadan yang indah, banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang indah ini. Salah satunya apa, nak? Salah satunya ialah berpuasa di bulan Ramadan. Nah, pembahasan kita kali ini berhubungan dengan puasa. Baiklah anak-anak Ustadz, sebelum kita lanjut ke puasa, lanjut ke pembahasan puasa, kita harus tahu dulu nih apa 9 akhlak utama. Yang pertama itu ada jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, itulah tadi 9 akhlak utama. Nah, anak-anak Ustadz, sebelum kita masuk materi, kita harus berdoa dulu nih sebelum belajar. Doanya apa, nak? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dinah, wabi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Nah, itulah doa sebelum belajar. Nah, setelah kita membaca doa sebelum belajar, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama itu anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua itu anak-anak Ustadz harus bisa menunjukkan dalil tentang puasa. Yang ketiga itu anak-anak Ustadz harus bisa menjelaskan ketentuan puasa di bulan Ramadan. Nah, yang keempat, anak-anak Ustadz harus mampu mengamalkan puasa di bulan Ramadan. Nah, yang terakhir, anak Ustadz harus mampu menjelaskan hikmah puasa di bulan Ramadan. Baiklah, setelah kita menjelaskan tujuan pembelajaran, isi materi kali ini ialah yang pertama itu pengertian puasa, yang kedua itu dalil tanda puasa, yang ketiga itu ketentuan puasa di bulan Ramadan, yang keempat amalan puasa di bulan Ramadan, yang kelima hikmah puasa di bulan Ramadan. Baiklah, lanjut kita ke pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arab itu apa, nak? Menurut bahasa Arab, puasa itu ialah as-saum, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam atau di waktu maghrib. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian puasa, selanjutnya kita harus tahu dulu nih apa dalil tentang puasa tersebut. Nah, dalil dari puasa itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Selanjutnya, setelah kita menjelaskan dalil tentang puasa, yang ketiga ketentuan puasa di bulan Ramadan. Ketentuan puasa di bulan Ramadan ada syarat wajib puasanya. Yang pertama itu apa, nak? Yang pertama itu berakal. Berakal itu ialah orang yang sehat pikirannya. Yang kedua itu balik itu ialah orang yang cukup umur. Yang ketiga itu kuat berpuasa. Biasanya kalau nenek-nenek, kalau kakek-kakek itu tidak sanggup untuk berpuasa, jadi dia diperbolehkan tidak wajib untuk berpuasa. Nah, selanjutnya syarat sah puasa. Syarat sah puasanya itu apa, nak? Yang pertama itu beragama Islam. Yang kedua itu mumais. Mumais itu apa, nak? Mumais itu ialah orang yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan orang yang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Terus selanjutnya yaitu suci haid dan nifas. Suci haid dan nifas ini itu biasanya dialami oleh kaum perempuan. Setelah suci haid dan nifas, selanjutnya pada waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Maksudnya itu apa, nak? Maksudnya itu
di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah kita tidak diperbolehkan untuk berpuasa, atau di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha kita tidak boleh berpuasa. Itu maksudnya. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa itu ada bermacam-macam. Yang pertama itu ada niat. Niat berpuasa itu apa, Nak? Niat berpuasa itu nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, artinya itu apa? Artinya itu saya berniat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niatnya. Selanjutnya apa lagi? Menahan diri dari hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa itu apa, Nak? Itu ada di poin D. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Walaupun makan dan minum dengan tidak sengaja itu bisa juga mengurangi puasa kita. Tapi kalau makan kita tidak sengaja, umpamanya kita makan jambu, tidak sengaja kita terkunyah jambu, maka kita diperbolehkan untuk melanjutkan berpuasa. Umpamanya minum, kalau kita tidak sengaja, umpamanya minum hari itu 1 gelas, maka kalau kita tidak ada unsur kesengajaan diperbolehkan untuk melanjutkan puasa. Selanjutnya muntah disengaja. Muntah disengaja juga dapat membatalkan puasa. Selanjutnya haid dan nifas khusus untuk perempuan, dan hilang ingatan. Selanjutnya setelah kita membahas hal-hal yang membatalkan puasa, sunnah puasa. Yang pertama itu adalah makan sahur. Yang kedua mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Selanjutnya apa, Nak? Membaca doa ketika berpuasa. Doa berpuasa itu bisa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika afqortu. Ada juga kita baca zahaba zoma'u wa batallatil uruf wa tabatal ajru insyaallah. Nah, itu adalah sunnah puasa. Selanjutnya setelah itu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, seperti berkata kotor, dusta, dan bertengkar. Setelah itu memperbanyak amal kebajikan seperti bersedekah dan membaca Al-Quran, dan berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau air. Nah, memberi makan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa, memperbanyak itikaf berdiam diri di masjid. Nah, itu adalah sunnah puasa. Selanjutnya, orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Yang pertama itu adalah orang yang sakit. Orang yang disakit itu diperbolehkan tidak berpuasa. Selanjutnya musafir, orang yang ada di dalam orang yang lagi sedang di dalam perjalanan. Perjalanan itu lebih kurangnya sekitar 80 km per jam. 80 km itu diwajibkan diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Selanjutnya orang lanjut usia yang sudah lemah, dan orang yang sedang hamil dan sedang menyusui. Selanjutnya cara mengerjakan puasa. Cara mengerjakan puasa yang pertama itu didahulukan dengan niat, berniat terlebih dahulu. Selanjutnya menghentikan makan dan minum 10 menit sebelum subuh. Selanjutnya langsung berbuka sebelum waktu maghrib tiba. Nah, setelah kita membahas tentang ketentuan puasa di bulan Ramadan, nah, amalan puasa di bulan Ramadan yang pertama itu apa? Nah, amalan puasanya
Yang pertama itu mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa. Mengikuti aturan-aturan yang telah ditentukan dalam ketentuan puasa, seperti yang kita jelaskan tadi, ada syarat wajib puasa, syarat sah puasa, rukun puasa, dan hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya sunnah puasa. Dan yang kedua itu ada namanya menahan hawa nafsu, contohnya marah atau keinginan berbuka karena melihat makanan yang menggugah selera. Selanjutnya apa amalan puasa di bulan Ramadannya? Perbanyaklah berzikir, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengan cara membaca istighfar, doa, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, terutama sesudah sholat wajib atau sesudah sholat fardu. Selanjutnya banyak bertilawah dengan membaca Al-Quran dan sholat tarawih yang dikerjakan pada malam hari. Terus menjauhkan diri dari ghibah. Ghibah itu apa Ghibah itu ialah membicarakan orang lain. Dan selanjutnya menjauhkan diri dari dan yang selanjutnya mengurangi kegiatan yang bisa membatalkan puasa. Maksud mengurangi kegiatan yang membatalkan puasa itu main bola di lapangan, main bola di lapangan, main futsal. Karena apa? Karena kegiatan ini membutuhkan energi yang banyak, jadi badan cepat lemas. Selanjutnya bersedekahlah, itu adalah amalan puasa di bulan Ramadan. Selanjutnya hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, hikmah puasa di bulan Ramadan yang pertama itu kuat memegang amanah. Ibadah puasa merupakan perintah atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Sebagai siswa muslim, anak ustadz harus senantiasa memegang dan melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Yang kedua itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang ketiga itu mampu mengendalikan diri. Yang keempat itu peduli terhadap sesama, khususnya kepada fakir miskin. Dan yang kelima itu menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang puasa. Nah, untuk evaluasi antum, silakan anak-anak ustadz kerjakan di buku latihannya. Yang pertama itu soalnya apakah yang dimaksud dengan puasa. Yang kedua itu tuliskan dalil yang berhubungan dengan puasa. Yang ketiga itu tuliskan amalan apa saja yang bisa dilakukan di bulan Ramadan tersebut. Yang keempat itu tuliskanlah hikmah puasa di bulan Ramadan. Nah, itulah tadi pembahasan kita. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.